dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itulah Indonesia. Dari Selat Sape sampai Selat Ombai, dari Laut Flores sampai Samudra Hindia. Itulah Nusa Tenggara Timur, provinsi kepulauan yang dikenal dengan Floba Mora, terdiri dari 1192 pulau, luas daratan 47.349,90 km persegi, luas lautan 200.000 km persegi, 22 kabupaten kota, 306 kecamatan, 3.268 desa kelurahan, jumlah penduduk 5.041.394, salah satu provinsi asal pekerja migran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Berawal dari Balai Antar Kerja Antar Negara pada tahun 1983, kemudian berubah menjadi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BP3TKI pada tahun 2007, dan saat ini telah berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, hadir untuk memberikan pelayanan kepada para pencari kerja, para pekerja migran dan keluarga, maupun masyarakat umumnya di Nusa Tenggara Timur, di dalam kantor, di luar kantor, dalam jam kerja, di luar jam kerja, maupun hari libur dan di luar hari libur. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mensukseskan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami telah, sedang, dan akan terus melakukan perubahan di semua area perubahan, baik secara fisik, secara administrasi, penggunaan teknologi informasi, maupun secara manual, karena teknologi informasi belum bisa menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan penempatan pelindungan tenaga kerja Indonesia, kami selalu melakukan koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan serta dinas lainnya dan pihak keamanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami juga melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, lembaga pemerhati pekerja migran, masyarakat sipil, pihak perguruan tinggi, memanfaatkan paralegal dan komunitas buruh migran, dan kami juga terbuka dengan media massa. Salah satu bentuk kerjasama kami dengan masyarakat sipil adalah pembentukan Rumah Informasi Migrasi Aman yang disingkat dengan RIMA, yang bukan merupakan rancang bangun tetapi rekayasa sosial, karena seperti kami tadi sebutkan tadi bahwa teknologi informasi belum menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Rumah tersebut dikelola oleh anggota masyarakat tersebut. Rumah itu juga berguna bagi para pekerja migran ilegal terutama di Malaysia, dan juga bagi para pencari kerja yang akan berangkat. Dalam hal ini adalah proses pencegahan keberangkatan secara ilegal. Para pencari kerja yang mencari informasi yang benar adalah baik, tetapi alangkah baiknya jika informasi itulah yang hadir di tengah-tengah komunitas sebagai wujud kehadiran negara, sebagai wujud kehadiran UPT BP2MI Kupang yang melayani
dan melindungi dengan nurani. Pada area Manajemen Perubahan UPT BP2MI Kupang telah membentuk tim kerja berdasarkan hasil rapat yang telah melibatkan seluruh pegawai. Dokumen rencana kerja zona integritas sudah menunjukkan arah kebijakan dan tujuan reformasi birokrasi berorientasi hasil. UPT BP2MI Kupang telah menunjukkan kepada publik tentang kawasan zona integritas, seluruh pelayanan gratis, survei persepsi anti korupsi, dan survei pelayanan publik. Laporkan apabila menurut saudara UPT BP2MI Kupang belum layak mendapatkan predikat WBK dan WBBM dengan memasang tulisan di luar gedung kantor dan melalui media berupa Facebook dan Instagram UPT BP2MI Kupang, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui dan menilai secara mandiri tentang pelayanan. Kepala UPT BP2MI Kupang selalu menjadi role model dan agen perubahan mempunyai rencana kerja yang membantu pimpinan dalam pembangunan zona integritas. Seluruh pegawai baik ASN maupun PPNPN terlibat dalam pembangunan zona integritas. Pada area penataan tata laksana, seluruh pelayanan pada UPT BP2MI Kupang telah sesuai dengan standar operasional pelayanan atau SOP yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelayanan UPT BP2MI Kupang telah menggunakan metode e-office melalui aplikasi Cisco TKLN, aplikasi Job Info, aplikasi Crisis Center, aplikasi e-Monef, aplikasi Smart, aplikasi e-Kinerja, aplikasi ASIK, dan pada masa pandemi COVID-19, aplikasi ASIK sudah digunakan melalui smartphone. Sebagai keterbukaan informasi publik, UPT BP2MI Kupang memberikan informasi peluang kerja, sosialisasi melalui media massa, melayani wawancara, selalu memberikan data kepada instansi pemerintah maupun non-pemerintah yang membutuhkan, penerimaan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait dengan PMI. Pada area penataan sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM, untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam memberikan pelayanan, maka rencana kebutuhan pegawai sudah disusun oleh UPT BP2MI Kupang berdasarkan beban kerja instansi. UPT BP2MI Kupang melakukan mutasi internal sesuai kebutuhan pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Pada tahun 2020, jabatan fungsional perbendaharaan diusul oleh UPT BP2MI Kupang berdasarkan kriteria dan aturan yang berlaku. Pemberian nomor koreksi surat sebagai bentuk pembinaan kompetensi. Penetapan kinerja individu. UPT BP2MI Kupang selalu menggunakan aplikasi e-kinerja dalam penetapan kinerja individu secara periodik. Sebagai bentuk penegakan aturan disiplin, kode etik atau kode perilaku pegawai, pimpinan memberikan tindakan disiplin bagi pegawai yang melanggar aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku. Sebagai bentuk kontrol, adanya CCTV yang terpusat di ruang pimpinan. Pada area penguatan akuntabilitas kinerja, keterlibatan pimpinan. Pimpinan UPT BP2MI Kupang selalu terlibat dalam perencanaan maupun proses pelayanan, baik penempatan maupun perlindungan PMI, pengelolaan akuntabilitas kinerja, ada area penguatan pengawasan sebagai bentuk pengendalian gratifikasi. UPT BP2MI Kupang telah menunjukkan bahwa pelayanan bebas gratifikasi
dengan seluruh tulisan pelayanan gratis, kawasan wilayah zona integritas menuju WBK dan WBBM dimuat di media sosial sehingga lebih mudah untuk diketahui oleh masyarakat umum. Seluruh pegawai ASN maupun PPNPN menandatangani fakta integritas sebagai bukti bersedia melayani tanpa membutuhkan imbalan apapun. UPT BP2MI Kupang telah penerapan sistem pengawasan internal pemerintah atau SPIP selalu mengevaluasi pengaduan masyarakat sehingga dapat ditindaklanjut, namun sampai dengan saat ini UPT BP2MI Kupang belum menerima pengaduan tentang gratifikasi. BP2MI dalam menjalankan whistleblowing system telah menunjukkan keterbukaan bagi penerima layanan untuk dapat memberikan pengaduan pelayanan, antara lain papan whistleblowing system dipasang di luar gedung kantor UPT BP2MI Kupang. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, UPT BP2MI Kupang terbagi menjadi 2 poin penting pelayanan, yaitu 1. Dalam sarana pelayanan. 2. Jenis pelayanan. Sarana pelayanan terbagi menjadi 2, di dalam kantor dan di luar kantor. Di dalam kantor, seluruh proses pelayanan PMI terpusat pada unit pelayanan publik atau UPP BP2MI Kupang. SOP dan alur pelayanan UPP, SOP dan alur pelayanan masing-masing kegiatan, ruang tunggu pelayanan, ruang pelayanan dan pelindungan mediasi PMI. Jenis pelayanan di dalam kantor, pelayanan front office, pelayanan pada masing-masing loket, proses verifikasi data calon PMI secara online, pelayanan penempatan melalui aplikasi iKTKLN, pelayanan mediasi dan advokasi kasus PMI, pelayanan pengaduan melalui aplikasi Crisis Center, pelayanan kepada PMI yang menginap di ruang transit kantor UPT BP2MI Kupang, jenis pelayanan di luar kantor, mobil jenazah, helpdesk pelayanan PMI di Bandara El Tari Kupang, pelayanan kepulangan jenazah PMI di Kargo Bandara El Tari Kupang. UPT BP2MI Kupang telah membentuk Rumah Informasi Migrasi Aman yang berada di pelosok desa yang rawan pemberangkatan ilegal pekerja migran. Kami sangat berterima kasih banyak kepada BP2MI sebagai mitra pelayanan, terutama dalam penjemputan jenazah PMI di kargo. Dan ini merupakan mitra yang baik bagi gereja, terutama bukan saja pelayanan di kargo, tapi juga data-data yang akurat dan bagaimana kita membawa korban untuk bersama-sama membantu mendapatkan hak-haknya meskipun mereka sudah meninggal. Dan oleh karena itu BP2MI itu sangat kami butuhkan untuk bekerja sama di lapangan, baik di kargo maupun pengantaran jenazah sampai kepada ke rumah atau ke kampung halaman. Dari petugas BP2MI, terima kasih banyak karena sudah mengantar orang-orang kami dari Melaka, dalam hal ini PMI, sudah tiba di sini. Perjalanannya yang begitu jauh dari kami keluarga merasa bangga dengan pengurusan yang begitu cepat. Dalam menjalankan pelayanan, UPT BP2MI Kupang tidak terlepas dari resiko atau ancaman yang ditemukan. Resiko atau ancaman tersebut meliputi 1. Ancaman hukum apabila kurang teliti dalam melakukan verifikasi berkas, penyelesaian kasus yang berdampak pada proses hukum, PMI yang lari atau meninggal di ruang transit atau masa penanganan. Kedua, ancaman fisik, perilaku penerima pelayanan. 3. Ancaman kesehatan,
Dalam memberikan pelayanan, penerima layanan mungkin memiliki penyakit menular, baik masyarakat umum, PMI, PMI Purna, maupun jenazah pekerja migran. Empat, ancaman sosial. Apabila pelayanan yang tidak memuaskan, maka akan berdampak pada nama lembaga dan individu. Ancaman administrasi. Apabila administrasi tidak tertata dengan baik, maka menyulitkan dalam pencarian ketika dibutuhkan. Upaya yang telah dilakukan UPT BP2MI Kupang. 1. Seluruh pegawai tetap menjaga kondisi, budaya kerja, psikologi, dan etika dalam memberikan pelayanan. 2. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu kelancaran baik pemberian informasi maupun bentuk pelayanan lainnya. UPT BP2MI Kupang melayani dan melindungi dengan nurani. Terima kasih.